lit up her skin, my radiant beat in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden. Halo, saya Purna dengan NIM 2288230014. Di sini akan menjelaskan mengenai dominasi kekuasaan dan hegemoni budaya dalam sejarah Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dominasi kekuasaan akan mempengaruhi semua hal yang ada di negara tersebut. Dan Indonesia sendiri itu sudah mengalami pergantian kekuasaan banyak sekali, dimulai dari masa animisme dinamisme, kemudian masuknya Hindu-Buddha Indonesia, kemudian masa sejarah kolonial Belanda, kemudian masa Jepang. Nah, semua itu tentu saja mempengaruhi kebudayaan yang sekarang ada di Indonesia. Karena apa? Karena setiap kekuasaan pasti mendominasi atau menjadi kiblat dalam suatu kebudayaan. Contohnya misal di masa Hindu-Buddha, kita mengenal adanya kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, dan lain-lain. Dan tanpa kita sadari, bahkan mungkin disadari gitu ya, kebudayaan-kebudayaan pada zaman dahulu itulah yang kemudian sekarang membentuk kebudayaan pada masa kini. Dan ada pun mungkin beberapa yang diakulturasi, diasimilasi, dan lain-lain. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia, ada banyak sekali kebudayaan yang diadopsi dari masa Islam ya, karena memang negara Indonesia sendiri sekarang adalah mayoritas beragama Islam. Nah, sebelum itu perlu disepakati bersama dahulu bahwasanya kita mengenal adanya 7 unsur kebudayaan, ya termasuk kepercayaan, kemudian kesenian. Nah, pada masa Islam sendiri ada banyak sekali contoh kebudayaan yang diadopsi, seperti misal sunan itu menyampaikan Islam dengan cara melalui kesenian. Ada yang melalui lagu-lagu, ada yang melalui wayang, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk sistem irigasi, misal di masa Hindu-Buddha, kerajaan Tarumanegara sudah lama menetapkan sistem irigasi, termasuk di dalam Sungai Gumati yang kemudian sekarang ada di Bekasi gitu ya, atau yang dulu disebut dengan namanya Sungai Candrabaga. Oke, sebelum itu perlu disepakati bersama bahwasanya kebudayaan atau tujuh unsur kebudayaan kita berkiblat pada Kuncoro Ningrat, itu ada 7. Salah satunya ya kesenian, kemudian ada sistem produksi atau sistem alat komunikasi dan lain-lain ya, atau teknologi gitu. Nah, pada masa Islam kebudayaan waktu saat itu gitu ya, kita mengambil kesenian seperti contohnya para sunan itu menyampaikan Islam dengan cara mengakulturasi suatu persembahan misal. Nah, kemudian masuknya sistem kolonial. Sistem kolonial juga sama, banyak sekali kebudayaan. Bahkan mereka mendirikan sistem pendidikan dan lain-lain, sistem pendidikan modern ya. Kemudian masuk pada masa Jepang. Nah, pada masa Jepang sebetulnya salah satu kebudayaan yang sampai saat ini masih dianut oleh bangsa Indonesia adalah upacara. Upacara itu adanya dari masa pendudukan Jepang. Kemudian RT, RW, sistem atau yang dulu disebut dengan sistem Tonari Kuni. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian dengar kata hegemoni? Nah, simpelnya hegemoni itu adalah kekuasaan yang ditanamkan lewat pikiran. Jalurnya bisa lewat pendidikan, media, budaya, atau agama. Nah, di sini aku Nur Sabila akan membahas hegemoni budaya di Indonesia. Nah, sebenarnya hegemoni ini berasal dari bahasa Yunani, hegemonia, yang artinya kekuasaan atau dominasi. Menurut Antonia Gramsci, ada seorang anomali pada masyarakat Italia saat itu, di mana ada kezaliman dari rezim, tapi rakyatnya itu biasa aja gitu, kayak fine-fine aja. Mereka melihat itu semua hal-hal yang biasa saja, sehingga tidak ada yang berani berprotes pada saat itu. Adapun yang berani hanya letupan-letupan kecil yang seiring berjalannya waktu menghilang begitu saja. Dan hegemoni ini adalah dominasi pihak kepada pihak yang lainnya. Jadi ada pihak yang dominan lalu memberikan pengaruh atau tekanan ke kepentingan kepada pihak yang didominasi. Di Indonesia, contoh yang paling menonjol saat ini meliputi westernisasi atau budaya yang kebarat-baratan. Nah, masifnya budaya K-pop dan drama Korea mendikte standar kecantikan dan gaya berpakaian atau fashion gitu, hingga kuliner di Indonesia, membuat produk hiburan tersebut terasa seperti kebutuhan gaya hidup sehari-hari. Lalu ada standar kecantikan dan glowing, adanya dominasi produk skincare tertentu yang menciptakan konsensus sosial bahwa kulit putih, mulus, glowing adalah tolak ukur utama daya tarik seseorang. Lalu ada Jakarta sentris,
dalam tren media sosial, bahasa gaul, budaya hidup, dan standar estetik seperti nongkrong atau fashion yang populer di media sosial seringkali berakibat pada gaya hidup menengah di Jakarta dan sekitarnya, lalu dinormalisasi oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah. Gaya hidup fast fashion coffee ini budaya nongkrong di kedai kopi kekinian dan mengikuti tren berpakaian seperti tren baju yang lagi tren di TikTok itu, yang menggeser tradisi lokal berskala kecil. Lalu ada standar sukses atau gelar akademik atau korporat. Jadi hegemoni sistem kapitalisme ini yang membuat masyarakat menganggap bahwa kesuksesan tertinggi adalah bekerja di korporat, menjadi pegawai negeri dengan gelar itu, mengalahkan aspek terhadap sektor informal dan tradisional. Jadi hegemoni ini bisa bersifat netral, bisa baik, bisa buruk, tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi hegemoni ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pikiran kita saat ini dibentuk oleh siapa?